Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat bersama-sama di channel ini. Doa saya untuk kita semua yang menonton video ini, semoga urusan kita selalu dilancarkan, rezeki kita semakin berkelimpahan, dosa-dosa kita diampuni, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika akad nikah telah selesai dilaksanakan, maka ketika itu berlakulah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban seorang suami dalam rumah tangganya bukan hanya berkaitan dengan nafkah, tapi ada yang lebih penting, yaitu mendidik dan mengajarkan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Thaha ayat 132. Sahabat yang dirahmati Allah, apakah ciri suami pembawa keluarganya ke syurga? Sebelum kita lanjutkan, ahlan wa sahlan kepada sahabat yang telah bergabung di channel ini. Saya mengajak kita semua untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share. Juga tuliskan doa dan harapan di kolom komentar untuk kita aminkan bersama. Semoga rumah tangga kita selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut adalah 3 ciri suami pembawa keluarganya ke syurga. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami calon penghuni syurga akan selalu membimbing keluarganya ke arah yang lebih baik untuk taat kepada Allah dan menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan selalu berusaha dan memastikan keluarganya terhindar dari fitnah dunia, menjaga aurat mereka dan tidak membiarkan masuk ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ad-Dhahak dan Maqatil menyebutkan mengenai ayat di atas, menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya, termasuk kerabat, sampai pada hamba sahaya lelaki atau perempuannya. Ajarkanlah mereka perkara wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Kepala rumah tangga yang baik mengajak anaknya untuk salat, sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Perhatikanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan solat ketika berumur 7 tahun. Jika mereka telah berumur 10 tahun namun mereka enggan, pukullah mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Coba perhatikan nikmatnya jika rumah tangga dibina dengan agama. Sungguh nikmat dan sejuk. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya
menyuruh suami istri untuk solat malam bersama. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan solat, dan ia membangunkan istrinya lalu si istri mengerjakan solat. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan solat, dan ia membangunkan suami lalu si suami mengerjakan solat. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Yang kedua, ciri suami pembawa keluarganya ke syurga ialah suami yang berbakti kepada kedua orang tua tanpa mengabaikan anak dan istri. Walaupun seorang lelaki telah menikah, tapi kewajibannya kepada orang tuanya tetap berlanjut, dan kewajiban tersebut tidak membuatnya mengabaikan hak anak dan istrinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, yang dimaksud dengan ayat di atas, janganlah berkata ah jika kalian melihat sesuatu dari salah satu atau sebagian dari keduanya yang dapat menyakiti manusia. Akan tetapi bersabarlah dari mereka berdua, lalu raihlah pahala dengan bersabar pada mereka, sebagaimana mereka bersabar merawatmu sewaktu kecil. Tafsir At-Tabari. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang tua adalah pintu syurga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang ketiga, ciri suami yang membawa keluarganya ke syurga adalah suami yang berakhlak mulia dan berbuat baik kepada keluarga. Suami yang membawa keluarganya ke syurga adalah suami yang memiliki akhlak mulia, terutama pada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kamu semua adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya, sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ibnu Hibban. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah 3 ciri suami pembawa keluarganya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ciri-ciri ini ada pada diri semua lelaki yang bergelar suami. Semoga kita semua bisa selalu istiqomah untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu saling menjaga perasaan dan saling menyayangi, sehingga keluarga kita selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.